Hari ini kita akan membahas tentang puasa sunnah, ya. Puasa sunnah pahala melimpah. Nah, jadi puasa itu selain yang wajib di bulan Ramadan, ada juga yang namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu berarti kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan gimana? Kalau ditinggalkan rugi, betul. Nggak dosa memang, nggak dosa, tapi rugi. Karena seharusnya kalau dikerjakan kita dapat pahala, ya kan? Nah, sekarang kita baca dulu ya. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Jadi, pengertian puasa itu ya menahan diri dari semua hal yang membatalkannya. Apa saja? Makan, minum, ya, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Mulainya kapan? Dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, kalau di bulan Ramadan berarti hukumnya wajib. Puasa wajib. Tapi kalau selain di bulan Ramadan berarti namanya puasa sunnah. Tapi tetap ya, tidak makan, tidak minum dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Nah, meskipun hukumnya sunnah untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu, tapi puasa sunnah itu tidak boleh dilakukan berturut-turut tanpa berbuka sama sekali. Atau maksudnya apa? Puasa sunnah itu tidak boleh dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Nggak ada bukanya sama sekali, ya. Nah, jika puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan merupakan ibadah inti, ya, maksudnya adalah termasuk rukun Islam, ya, maka puasa sunnah itu adalah ibadah pelengkap. Ya, artinya apa? Puasa sunnah itu bisa menyempurnakan atau melengkapi pahala puasa wajib. Ya, jadi kalau puasa wajib kita masih ada kurang-kurangnya, ya, mungkin saat puasa Ramadan kita masih sering marah-marah, ya, masih sering ngomongin orang lain misalnya, masih sering gibah. Nah, itu bagaimana cara melengkapi pahalanya, menyempurnakan pahalanya dengan melakukan puasa sunnah, ya. Sama seperti dengan sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnah itu gunanya untuk apa? Melengkapi sholat wajib kita yang ada kurang-kurangnya, ya. Jadi misalnya kalau kita sholat wajib misalnya ada kurangnya, ya, sering terlambat, ya, menunda-nunda sholat, atau misalnya sholatnya nggak khusyuk, misalnya masih sering kepikiran yang macam-macam ketika sholat. Nah, itu kita lengkapi, kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Sama ya, puasa sunnah fungsinya untuk melengkapi pahala puasa Ramadan. Nah, kira-kira sudah pernah belum berpuasa sunnah? Sudah pernah belum puasa sunnah? Pernah nggak puasa sunnah? Misalnya puasa hari Senin dan Kamis. Pernah nggak? Belum? Ya, nggak apa-apa, ya, masih kecil. Nanti kalau sudah besar, ya, minimal dicoba, ya, dicoba. Meskipun nggak sering-sering, minimal pernah mencoba. Itu ya, puasa sunnah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ketentuan puasa sunnah. Yang pertama, pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dilakukan, maka juga tidak akan berdosa. Meskipun kita jadi kehilangan pahala itu, ya. Nah, kemudian sekarang praktek puasa sunnah.
Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan puasa sunnah adalah yang pertama harus niat dulu di malam hari. Nah, niat di malam hari atau sampai pada waktu zuhur di hari puasa tersebut. Nah, ini bedanya dengan puasa wajib, ya. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, itu niatnya harus di malam hari, ya. Harus di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah itu batasnya sampai zuhur, ya. Jadi misalnya kita awalnya nggak niat puasa nih, ya, kita bangun tidur, belum makan, belum minum apa-apa, bangun tidur subuh, ya, belum minum apa-apa sampai jam 9 pagi. Kok nggak lapar? Ya udahlah puasa aja sekalian. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ya, batasnya sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Jadi kalau sampai waktu zuhur kita belum makan, belum minum sama sekali dan kita niat untuk puasa hari itu puasanya sah. Gitu ya. Jadi puasa sunnah itu tidak harus niat dari malamnya, tidak seperti puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita wajib niat di malam harinya. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh bangun tidur, belum makan, belum minum apa-apa sampai zuhur, ya. Kita niatkan untuk puasa ketika itu. Itu boleh. Kemudian apa? Makan sahur. Sama seperti puasa wajib, ya. Makan sahur. Kemudian menghindari makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, sama juga ya seperti puasa Ramadan. Nggak boleh makan dan minum dan hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Kemudian apalagi menahan diri dari perbuatan yang tercela dan menjaga lisan atau menjaga mulut dari perkataan yang kotor. Nah, jadi kalau berpuasa harus bisa menahan diri semuanya, ya. Menahan diri dari berbuat yang jelek, menahan diri dari ngomong yang jelek, ya, menahan diri dari semua perbuatan buruk. Nah, karena intinya puasa itu adalah menahan. Kemudian apalagi memperbanyak amal ibadah dan berdoa serta sedekah. Jadi saat kita berpuasa, ya, puasa sunnah juga kita disunahkan untuk banyak-banyak beribadah, ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir dan juga banyak bersedekah. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyegerakan berbuka jika sudah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Jadi sama ya intinya, puasa sunnah dengan puasa wajib itu prakteknya sama, ya. Sama-sama tidak makan dan tidak minum, ya, sama-sama nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh berbuat yang buruk, ya, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Hanya yang membedakan waktunya. Kalau puasa wajib berarti dilakukannya di bulan Ramadan, kalau puasa sunnah berarti dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang apa saja yang termasuk puasa sunnah? Jenis puasa sunnah dan niatnya. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang paling umum, yang biasa dilakukan oleh orang-orang, ya. Kenapa dinamakan puasa Senin Kamis? Karena dilakukannya di hari Senin dan Kamis, ya. Jadi nggak harus Senin dan Kamis itu dua-duanya dilakukan, nggak harus. Misalnya dalam seminggu itu kita hanya puasa di hari Senin saja misalnya, itu boleh. Atau misalnya kita puasanya di hari Kamis saja, boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak harus dua-duanya, Senin dan Kamis itu nggak harus. Boleh pilih salah satunya saja, ya. Nah, kenapa kok puasanya tuh hari Senin dan Kamis? Kok nggak hari Selasa sama Rabu misalnya? Atau hari Jumat sama Sabtu misalnya? Kenapa? Nah, karena hari Senin itu merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad itu merayakan ulang tahun itu enggak setiap tahun, tapi setiap hari Senin. Nah, bayangkan kalau kita merayakan ulang tahun itu setiap tahun, kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merayakan ulang tahunnya setiap hari Senin. Ya, setiap minggu Nabi Muhammad merayakan ulang tahunnya dengan cara apa? Berpuasa. Nah, jadi kalau ulang tahun, ya, kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad, setiap kita ulang tahun itu kita puasa. Biar apa? Biar mencontoh Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi enggak dengan makan-makan, tiup lilin, potong kue, itu bukan contoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencontohkan gimana? Kalau merayakan hari lahir dengan berpuasa. Nah, itu ya. Hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya beliau berpuasa setiap hari Senin. Kemudian hari Kamis. Kenapa beliau berpuasa di hari Kamis? Karena hari Kamis ini adalah hari di mana pertama kali Al-Quran diturunkan. Dan juga hari Kamis ini adalah hari di mana amal baik kita, catatan amal baik kita itu diserahkan kepada Allah. Jadi malaikat Raqib dan Atid, ya, malaikat pencatat amal itu ya menyerahkan buku catatan kebaikan kita itu, ya, itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis malaikat Raqib dan Atid naik ke langit menyerahkan apa? Catatan perbuatan kita. Nah, makanya kenapa kita disunahkan untuk berpuasa di hari Kamis, ya, supaya apa? Supaya ketika buku catatan kita itu diserahkan ke Allah, itu kita dalam kondisi berpuasa. Ya, jadi dicatat sama malaikat. Oh, orang ini lagi puasa, dicatat sama malaikat. Ya, itu ya. Jadi itu ya sejarahnya kenapa kok Nabi Muhammad itu berpuasanya di hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin itu adalah kelahiran Nabi Muhammad dan hari Kamis itu adalah hari di mana catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Lalu bagaimana niatnya? Niatnya kalau nggak bisa bahasa Arab boleh dengan bahasa Indonesia, ya. Nawaitu sauma ghodin liyaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Misalnya kita puasanya di hari Senin. Saya berniat puasa besok hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau di hari Kamis berarti tinggal diganti harinya. Nawaitu sauma ghodin liyaumil khomisi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa hari Kamis sunnah lillahi ta'ala. Gitu ya. Oke, yang kedua ada puasa Asyura namanya. Puasa Asyura itu adalah puasa di bulan Muharram, ya. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram, tahun barunya umat Islam, ya. Jadi kalau tahun barunya Masehi itu kan Januari. Bulan Januari itu kan tahun baru ya, bulan baru. Nah, kalau tahun Hijriyah, tahunnya umat Islam, kalendernya umat Islam, itu bulan baru itu disebut dengan bulan Muharram. Bulan Januari ya. Kalau di orang Islam itu namanya bulan Muharram. Nah, di tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa. Ya. Niatnya bagaimana? Niatnya saya berniat puasa besok hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada puasa Sya'ban. Nah, puasa Sya'ban itu dilakukan di bulan Sya'ban. Ya, jadi Sya'ban itu sebelum bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan itu ada namanya bulan Sya'ban. Nah, bulan ini adalah bulan yang istimewa. Ya. Nah, pada bulan Sya'ban kita umat Islam dianjurkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan berpuasa ya di awal atau di tengah bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Jadi boleh setiap hari, boleh puasanya sehari puasa, sehari enggak. Boleh juga puasa Senin dan Kamis. Yang penting di bulan Sya'ban. Gitu ya. Bagaimana niatnya? Saya berniat puasa besok hari pada bulan Sya'ban, sunnah karena Allah Ta'ala.
Kemudian ada lagi puasa Syawal. Nah, sesuai namanya, puasa Syawal itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Bulan Syawal itu berarti hari raya Idul Fitri. Nah, nanti setelah kita puasa Ramadan 30 hari, kemudian masuk tanggal 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 kita nggak boleh puasa. Ya, karena apa? Karena hari raya. Ya, hari raya itu nggak boleh puasa. Karena kita disuruh makan yang enak-enak tanggal 1 Syawal. Nah, tanggal 2-nya setelah hari Idul Fitri tadi, tanggal 2 Syawal, nah kita sudah boleh puasa lagi. Selama berapa? 6 hari. Boleh dilakukan berturut-turut ya, setiap hari puasa dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini boleh berturut-turut. Nah, boleh juga enggak berturut-turut, misalnya tanggal 2 Syawal puasa, tanggal 3-nya enggak ya, terus tanggal 4-nya puasa lagi, tanggal 5-nya enggak, tanggal 6-nya puasa lagi, itu boleh ya. Yang penting jumlahnya ada 6 hari di bulan Syawal. Kemudian selanjutnya ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilakukan pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawa, yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Jadi puasa Tarwiyah itu adalah pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kemudian selanjutnya ada puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan, yaitu akan dihapuskan dosa-dosanya pada tahun lalu dan dosa-dosa di tahun yang akan datang. Nah, ini keistimewaan puasa Arafah. Kemudian selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa apa ini? Puasa yang dilakukan 3 hari dalam sebulan. Ya, puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Jadi bukan tanggal 13, 14, 15 Maret atau bulan April atau bulan Mei, bukan ya, tapi bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Kenapa kok dinamakan Ayyamul Bid? Artinya Ayyamul Bid itu adalah hari-hari putih. Karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Nah, coba nanti dilihat kalau tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah, bulan Islam. Nah, itu nanti lihat bulannya. Kalau bulannya bulat, bersinar utuh bulannya ya, dan warnanya putih, nah berarti itu adalah Ayyamul Bid atau tengah-tengah bulan Hijriyah, pertengahan bulan Hijriyah itu ya. Kemudian ada lagi puasa Daud. Puasa Daud ini unik. Kenapa unik? Karena puasa ini dilakukan secara selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak ya. Hari ini puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa lagi, besoknya enggak. Gitu ya. Puasa Daud ini puasanya selang-seling. Nah, karena ini adalah, kenapa dinamakan puasa Daud? Karena dilakukan oleh Nabi Daud. Ya, jadi kita mengikuti amalannya Nabi Daud. Nah, puasa ini juga sangat disukai oleh Allah. Itu ya. Baik. Sampai di sini dulu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan hukum puasa sunnah.